Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain ila an qala. Kita baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah Abdurrahmani ibni Sakhrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum rawahu Muslimun. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, para jamaah Masjid Jami' At-Taubah yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah kita melanjutkan pelajaran kita masuk kepada hadis yang ke-8 dari bab pertama kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang sudah kita bahas kemarin ya, berkenaan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mana beliau sakit lalu kemudian beliau mewasiatkan untuk hartanya untuk umat muslimin. Namun Rasul mengatakan bahwasanya wasiat itu paling banyak 1/3. Sudah kita bahas kemarin. Dan malam hari ini kita akan berbicara tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini sahabat Abi Hurairah tercatat sebagai orang yang paling banyak menyampaikan hadis dari semua sahabat. Padahal kalau kita telusuri timelinenya, beliau itu masuk Islamnya 3 tahun sebelum Rasul meninggal. Jadi banyak sahabat yang sudah dari awal hidup bersama Rasul, namun Abu Hurairah justru merupakan sahabat yang paling banyak menyampaikan hadis walaupun 3 tahun bersama Rasulullah belajarnya. Ya, ini suatu pelajaran buat kita, bukan siapa yang paling dulu, tapi siapa yang paling rajin dalam menuntut ilmu. Ya. Sehingga ulama ada sebagian menetapkan siapa orang yang belajar 3 tahun kepada seorang guru lalu dia menjadi seorang yang alim, maka itu orang termasuk orang cerdas. Ya, termasuk orang cerdas. Artinya kalau kita belajar dengan seorang ulama belum sampai 5 tahun sudah pinter, namanya orang cerdas. Beda cerdas sama pinter. Ya. Apa itu pinter? Pinter itu baca banyak baca buku, banyak belajar, itu namanya pinter. Tapi kalau cerdas bawaan, IQ orang bilang. Ya ini ya. Dasarnya Abu Hurairah bukanlah orang yang kuat hafalannya, hadirin. Ya, mungkin kayak kita kali, hari ini hafal, besok hilang. Ya, hari ini ngaji, ntar ulang lupa. Sama kayak kita. Cuman Abu Hurairah kagak lepas dari yang namanya tabarruk dan minta doa. Ini penting banget hadirin. Kita banyak punya impian, banyak punya harapan. Itu kalau kita nggak sertakan dengan doa, bisa jadi nggak terkabul hadirin. Tapi justru bisa jadi ada orang tidak punya harapan, tidak punya impian, tapi punya doa. Keturunan ustadz bukan, ya. Keturunan habaib bukan, anak kiai bukan, anak pengurus pesantren bukan siapa-siapa, cuman satu, dia harap dia punya anak ini jadi ulama, datengin ke ulama-ulama minta doa, kiai doain anak saya jadi ulama, habaib doain saya jadi anak saya jadi ulama insyaallah. Inilah Abu Hurairah. Artinya cuman modal doa doang hadirin. Suatu hari
Dikisahkan dalam kitab Abu Hurairah mengadu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya banyak ikut ngaji dengan engkau, kemana-mana ikut engkau, cuman satu kurangnya saya. Apa itu? Saya kalau dengar hadis suka lupa, kalau ngaji suka lupa. Tolong doakan saya ya Rasulullah agar saya kuat hafalannya tuh. Abu Hurairah Masya Allah udah tahu orangnya suka lupa, tapi nggak pernah lepas minta doa, hadirin. Ya. Nggak ada yang mustahil buat Allah. Wallahu ala kulli syai'in. Allah maha mampu, hadirin. Meskipun kita mohon maaf turunan orang yang suka lupa, bisa jadi kita orang yang sangat ingat kalau Allah kehendaki. Ya. Bisa jadi kita orang biasa, anak tukang tahu, anak tukang gorengan, tapi kalau Allah mau angkat derajat kita, Allah angkat derajat kita. Sangat mudah bagi Allah membolak-balikan urusan hambanya. Inilah prinsip Abu Hurairah. Biar kali bukan turunan orang alim, biar kali bukan turunan orang pinter, tapi aneh gak lepas minta doa sama guru, minta doa sama Rasulullah, biar apalannya apa? Kuat. Didoakan sama Rasulullah. Kata Rasulullah, ubsut ridaak, bentangkan sorbanmu. Sorbannya dibentangkan. Didoakan sama Rasulullah, dekap itu sorban, didekap sama Abu Hurairah. Tiba-tiba subhanallah, Abu Hurairah punya hafalan kuat. Tuh. Setelah beliau mengikuti Rasulullah, ya, ngaji sana sini, ikut sana sini, ada satu kekhawatiran Abu Hurairah. Apa itu? Ibunya masih kafir. Ya. Jadi kalau kita sebagai orang mukmin yang kuat, pasti kita ada keinginan orang-orang di sekitar kita ikut dengan kita. Ya. Ini saya yakin para jamaah di sini mungkin ada yang punya anak tapi anaknya nggak ngaji. Kita pengen anak kita ikut ngaji bareng kita. Betapa nikmatnya kajian malam ini yang hadir bapak, ibu, sampai anak. Nikmat hadir. Kenapa? Nanti kita akan dikumpulkan kembali di sorga, bapak, ibu, sama anak. Kalau bapak, ibu, anaknya sama-sama ngaji. Nauzubillah min dzalik, kita ngaji bareng istri kita, anak kita enggak. Gimana perasaan hati kita nanti di sorga? Amin. Kalau seandainya masuk sorga, cuman anak kita enggak ikut kita. Ataupun sama, kita masuk sorga, istri kita enggak ikut kita. Atau suami kita enggak ikut kita. Nikmatnya di sorga bareng. Ya. Nah ini Abu Hurairah punya satu kecemasan, emaknya masih Kristen, masih non Muslim, hadirin. Ya. Akhirnya Abu Hurairah kembali lagi, modal utamanya Abu Hurairah minta doa. Emang nggak lepasnya Abu Hurairah, cara cerdas, ya. Cara cerdas untuk kita menggapai sesuatu, lah itu jalur orang dalam, gitu ya. Nah kita kalau pengen apa-apaan kan paling dekat sama orang apa? Orang dalam. Ngasih proposal sama orang dalam. Iya. Pengen masuk kerja orang dalam. Makanya kuliah jurusan orang dalam tuh biar enak semua tuh. Ini sama Abu Hurairah, hadirin. Dia pinter, cerdas. Kalau dia berdoa bisa, cuman doanya dia apalah daya. Akhirnya apa? Abu Hurairah datang ke Rasulullah lagi. Ya Rasul, kemarin antum sudah doain ana, alhamdulillah sekarang hafalan ana sudah kuat. Cuman satu yang menggelisahkan saya Rasulullah, tolong doakan emak saya buat masuk Islam ya Rasulullah. Karena saya dengar tiap hari ketika saya berangkat dengan engkau, emak saya ngomongin engkau, jelekin engkau ya Rasul. Aneh nggak sanggup, nggak kuat ketika engkau dihina, dan yang menghina adalah ibu saya. Tuh. Ini buat para pemuda nih ya. Kadang-kadang ujian kita kalau belajar sama ustadz, emak kita jelekin ustadz kita. Gara-gara apa? Gara-gara kelakuan kita nggak ngamalin ilmu yang diajarin guru. Ngaji tiap malam rajin, sholat subuhnya kesiangan. Kata mak kita, mana tuh murid Ustadz Faris, masa subuhnya kesiangan. Pertamanya begitu, lame-lame diajarin apaan sih lo? Subuh nggak sholat tuh, gitu hadirin. Jadi yang jelek siapa? Gurunya. Padahal guru nggak pernah ngajarin murid subuh kesiangan, nggak pernah. Ya, apalagi jamaah sampai sholat duha, nggak pernah hadirin tuh. Kalau ngajarin paling subuh jamaah, sampai sholat duha, tidak ngajarin di jamaah tuh hadirin. Ini yang dialami oleh Abu Hurairah, gelisah kenapa? Yang dijelekin gurunya Rasulullah. Lantas bilang sama Rasulullah, Rasul saya nggak kuat ya Rasul, manakala engkau dihina sama ibu saya.
Doain ya Rasulullah biar emak saya dapat hidayah. Subhanallah. Ya namanya doa Rasul mustajab tuh ya. Didoakan sama Rasulullah semoga engkau dan semoga keluargamu dapat hidayah. Subhanallah. Pulang dari rumah Rasulullah menuju rumahnya, didapatkan rumahnya Abu Hurairah tenang, sepi, enggak ada suara, ada suara percikan air. Ternyata emaknya lagi mandi. Selesai mandi, emaknya pakai kerudung, pakai hijab, menutup aurat. Lalu emaknya bilang, "Wahai Abu Hurairah, saya sudah masuk Islam." Alhamdulillah. Ternyata langsung nggak pakai banyak-banyak argumentasi, nggak langsung masuk Islam dengan izin Allah. Emaknya Abu Hurairah, girangnya Abu Hurairah, dia balik lagi ke rumah Nabi. Tuh balik lagi ke rumah Nabi. Ya Rasulullah, alhamdulillah ibu saya sekarang sudah masuk Islam. Tuh doain saya lagi ya Rasul. Tuh masih minta doain tuh ya. Luar biasa Abu Hurairah tuh. Doain apa Abu Hurairah? Biar saya dan keluarga saya dan ibu saya dicintai oleh manusia. Tuh dikabul doanya Abu Hurairah. Maka tidak ada orang yang diceritakan kisah tentang Abu Hurairah melainkan akan cinta dengan Abu Hurairah. Tuh, ya, jadi kalau kita pengen jadi orang yang dicintai Allah, jelas zuhud di dunia. Itu kuncinya. Tapi kalau kita pengen jadi orang yang dicintai manusia, ada doanya. Ya, kalau yang bawa buku silahkan nyatat. Allahumma ja'alni minal mahbubin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang dicintai. Ya, wala taj'alni minal bu'ada'i wal matrudin, dan janganlah engkau jadikan orang-orang yang jauh dan orang-orang yang terusir. Tuh, ya. Jadi kalau kita pengen dicintai ame makhluk, minta aja sama Allah. Cuman yang paling cakep ya, kalau kita pengen dicintai makhluk, dicintai Allah dulu. Ya. Jangankan makhluk, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita sudah dicintai Allah, maka Rasul pun akan mencintai kita. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini kita kan para hadirin jamaah rahimakumullah, kita pernah ya mungkin semua pengen ketemu Rasulullah, pengen ngimpi ketemu Rasulullah. Bahkan kita banyak baca sholawat agar berjumpa dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi hadirin. Saya yakin para hadirin pernah ya. Tapi banyak di antara kita yang sudah banyak baca sholawat, namun Rasulullah tak pernah sedetik pun hadir dalam mimpi kita. Yang jadi pertanyaan, apa yang salah? Sholawat? Apakah sholawatnya salah? Enggak salah. Sholawat yang kita baca betul, lillahi ta'ala insyaallah. Yang salah adalah ketika kita hendak menaruh air yang jernih, namun kita belum bersihkan wadahnya terlebih dahulu. Maka air yang jernih tak akan tertuang manakala wadah yang kita punya masih kotor. Bahkan guru saya mengatakan, jangan jauh-jauh ente cari Rasulullah. Ente bisa dicari sama Rasulullah. Kita bisa dicari Pak Bu ame Rasulullah. Jadi kalau kita mencari Rasul, terlalu jauh jarak kita dengan Rasul. Tapi kalau Rasul yang mencari kita, sangat-sangat mudah dan gampang dan cepat. Ya. Jadi kalau kita selama ini mencintai Rasulullah, mencintai Allah, itu hukumnya wajib hadirin. Kalau ditanya nih, ente cinta gak sama Allah? Sebenarnya kalau hakikatnya mungkin kita gak tergolong orang yang cinta, karena ngelawan mulu sama Allah. Cuma kalau ditanya, wajib menjawab cinta. Saya yakin semua jamaah cinta sama Rasulullah. Nih bulan Maulid, insya Allah udah siap-siap pengen hadir Maulid, betul? Tapi berapa banyak cinta yang kita berikan bertepuk sebelah tangan. Hanya kita yang cinta pada Rasul, namun Rasul belum cinta kepada kita hadirin. Ini kenyataan. Apa buktinya kita belum dicintai Rasul? Rasul belum pernah sedetik pun mampir ke mimpi kita. Artinya apa? Artinya kita belum dicintai Rasulullah. Ya. Maka bagaimana caranya biar kita dicintai Allah, dicintai Rasulullah? Nah itu. Ya. Bahkan kata guru saya, beliau mengatakan, kalau ente dicintai Rasul, bukan ente yang datang ke Rasul, tapi Rasul yang datang ke rumah ente. Allahu Akbar. Ya. Ini bulan Maulid,
Bulan Maulid tuh introspeksinya begini hadirin. Jadi kita jangan melulu berbicara soal seremonial. Seremonial itu bentuk apresiasi, tapi adakah cinta Rasul di hati kita? Ya. Orang bisa jadi mengadakan pesta perkawinan yang megah, yang mewah, yang mahal, tapi apakah pasangan yang di pelaminan itu cinta kepada kita? Belum tentu, kita nggak tahu. Pesta bisa diselenggarakan, ya, makanan kita buat yang enak, yang mewah, tapi apakah cinta itu sudah masuk ke dalam hati pasangan kita? Belum tentu. Sama kita dengan Rasulullah hadirin. Ya. Berapa kali maulid kita? Tiap tahun bikin maulid, bahkan sekarang tiap minggu baca maulid. Mana kehadiran Rasul dalam mimpi kita? Itu yang kita pertanyakan. Ya. Apa sebabnya? Ya, kita di hati kita masih ada yang dibenci sama Rasulullah. Di hati kita masih menyimpan sesuatu yang dibenci sama Allah. Tuh ya. Apa itu? Ya itu. Ya, hubbud dunya. Ya, hubbud dunya. Kalau sekiranya ya hubud dunia, cinta dunia sudah hilang dari hati kita, insya Allah Allah Rasul nyamperin kita. Ya, ada kisah, ada seorang ulama besar di zaman sekarang, saya nggak sebut namanya. Ya, ini kisah nyata. Ini ulama sering baca sholawat, sering baca zikir, manakib orang soleh, tapi nggak didatengin orang soleh. Sekalipun ngimpi nggak pernah. Tapi suatu saat ketika dia itu di penjara, masuk di penjara, ya, dibui oleh rezim. Apa kemudian yang didapat? Semua yang dibacakan tawasul hadir dalam mimpinya. Subhanallah. Dan dia bertanya, ya wahai Syekh Fulan, wahai Habib Fulan, kenapa dulu saya baca manakib engkau, saya baca tawasul, tapi engkau nggak hadir? Tapi sekarang ketika saya dibui engkau hadir. Apa jawabannya? Dulu hanya lisanmu yang berdoa dan membaca, tapi hatimu tidak. Hatimu masih kepada manusia. Tapi sekarang ketika tidak ada manusia, yang kau hadirkan hanya Allah semata, maka kami hadir. Ketika orang itu beramal lillahi ta'ala, maka dia mendapatkan pandangan dari orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Kalau niatnya lillahi, makanya tadi hadir itu ya. Kita sama-sama dah bareng-bareng nih ya, di bulan Maulid kita introspeksi. Mudah-mudahan kita dapat mimpi ketemu Rasulullah. Nah, maka itulah ini kita malam bahas hadis ini bertepatan dengan ya apa yang saya sampaikan tadi. Rasul bersabda, "Innallaha ta'ala, sungguh Allah Ta'ala la yanduru ila ajsamikum, kagak memandang kepada fisik kita." Allah nggak mandang fisik, jisim Allah nggak pandang. Ya. Jadi kalau ada orang rajin ke tempat gym, ke tempat fitness, setiap hari diolah badannya sampai atletis, sampai kotak-kotak perutnya kayak tahu gitu, kotak-kotak, tapi dia nggak pernah datang ke majelis ilmu yang melembutkan hatinya, maka ini orang telah salah mengeluarkan usahanya. Ya. Karena harusnya kita datang ke majelis ilmu yang bikin kita tambah takut sama Allah. Ya. Tapi kalau orang ke gym, ya, bikin orang tambah takut apa berani? Tambah berani. Kenapa? Badannya udah gede. Hadirin. Saya nggak menyalahkan orang yang ke gym, saya nggak menyalahkan ya. Cuman kalau alasannya biar umur panjang, biar badan sehat, ya, ketahuilah banyak orang-orang yang ke gym matinya lagi olahraga. Banyak orang-orang yang rajin jogging matinya lagi lari, hadirin. Banyak orang-orang yang suka futsal, olahraga, matinya habis main futsal, bahkan lagi main futsal, hadirin. Semakin banyak kita di tempat-tempat seperti itu, maka kematian kita paling kemungkinan besar di situ. Ya, yang suka mancing nih, hati-hati itu ya. Tuh. Lagi mancing mati, nggak tahu tuh ya, nyemplung ke mana tuh. Mending kalau ke Ngempang gampang dicari, lah kali. Ya. Udah gitu dari pagi sampai Johor kagak sholat, suruh sampai asar, pulang sore, bininya dari mana bang? Mengudi nasib katanya begitu ya. Ya hadirin nih. Jadi Allah nggak lihat badan kita, mau antum cakep, mau antum atletis, mau bagaimana badannya, Allah nggak lihat itu, hadirin. Ya.
Makanya kita lihat ulama yang bener ulama kagak fokus dengan badan hadirin. Mereka nggak fokus dengan fisik, mau gendut mau kurus. Kan ada ulama yang gendut ada gak? Ada yang gemuk ada. Yang perutnya buncit ada gak? Ada. Yang kurus ada. Itu bisa jadi faktor genetik hadirin. Ada orang makannya sepiring mentung. Kalau istilah kata orang kita Portugal, porsi tukang gali. Segini munjung kagak gemuk-gemuk. Emang karena genetiknya begitu. Ada orang makan dikit cuman kentang atuk biji gendut nambah 1 kilo tuh. Kayak emang genetiknya gemuk. Jadi jangan kita nilai ulama dari fisiknya. Ya. Ada salah seorang ulama badannya besar, gede, gemuk, namanya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Hafal Sahih Bukhari Muslim. Coba bayangin, orang mana yang hafal Sahih Bukhari Muslim? Wali min auliyaillah. Saya nggak sebutkan karomahnya, kebanyakan karomahnya. Tapi badannya gemuk hadirin. Hatinya bersih luar biasa tuh. Ya. Habib Mundir bin Fuad Al-Musawah, Majlis Rasulullah. Wali min auliyaillah. Orangnya gemuk hadirin. Bersih Masya Allah hatinya. Karena fokusnya mereka bukan badan, bukan melatih badan, bukan. Makanya bagaimana orang bisa badan tuh jadi sehat? Ikutin ajaran Rasul, selesai udah. Ya. Jadi cara orang-orang soleh menyehatkan badannya bukan dengan olahraga, lari dan sebagainya, bukan. Itu sunnah-sunnah aja. Kalau mau main silakan, nanti kita kawan-kawan buka tuh bukunya tentang bagaimana olahraga dalam Islam. Nggak salah nggak, cuman niatnya apa gitu. Ya. Nah itu yang kedua, Allah nggak lihat suwarikum, Allah nggak lihat rupa kita. Ya. Mau kita ganteng, mau kita jelek, Allah nggak pandang itu. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi yang Allah pandang adalah hati kita. Nah, ya. Yang Allah pandang adalah hati-hati kita. Nah, ada pertanyaan seperti ini hadirin dalam kitab Syarah Dalilul Falihin. Tadi dikatakan Allah memandang, ya. Allah memandang. Ini terkait dengan ilmu akidah. Kalau kita mengatakan Allah memandang dan Allah punya mata, ini bahaya hadirin. Ya. Karena ada sebagian kelompok yang meyakini Allah memiliki mata. Buktinya apa? Melihat tuh Allah, yandur. Emang yandur artinya apa? Melihat. Berarti Allah punya apa tuh? Mata. Seolah seperti itu. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Makna yanduru di sini adalah Allah membalas, memberikan pahala tuh, ya. Jadi Allah tidak membalas kepada badan-badan seseorang. Begitupun Allah nggak balas rupa-rupa seseorang, tapi yang Allah balas adalah segala amal yang bersumber dari hati. Allah nggak balas amalan yang bersumber dari badan, nggak, Allah nggak balas. Contoh, ada orang tidur hadirin. Ini lagi tidur bareng temennya, nggak sengaja dia kan tidurnya gocan hadirin, tahu gocan ya? Suka gerak-gerak. Pas banget lagi begini ketimpa muka temennya. Saya mau tanya, dosa nggak yang tidur tadi? Dosa nggak? Nggak dosa. Kenapa nggak dosa? Karena Allah nggak membalas. Karena hatinya tidak niatmu. Jelas paham hadirin? Begitupun rupa. Ada orang ganteng banget, ya. Ada orang cantik banget, maaf ya. Ini perempuan cantik, saking cantiknya ada para laki-laki berhayal membayangkan tuh perempuan sehingga dia berbuat istimna, beronani dengan fantasinya. Saya mau tanya, salah nggak tuh perempuan yang cantik tadi? Nggak salah. Loh, bukan dia yang ngerjain, orang itu orang yang membayangkan, Allah nggak balas itu. Tapi kalau ada perempuan memasang foto dengan sengaja di Instagram, Facebook dan sebagainya, diniatkan hatinya agar para laki-laki ngelihat, maka sebanyak orang yang ngelihat dosanya ditanggung sama dia. Walaupun dia mungkin nggak kebayang bakal seperti itu, tapi ketika niatnya biar orang lihat, dapat tuh dosanya. Serem gak tuh hadirin? Ya. Makanya niatnya mau ngapain nge-share foto? Kalau laki-laki ya kita sadar diri dah mungkin ya. Ya. Kan nggak semua kita ganteng dan bisa orang demen gitu. Kalau buluk nggak apa-apa dah kita share dah tuh. Kayaknya nggak bakal orang lihat, di like juga atuk, itu juga bapaknya yang nge-like tuh.
Ya. Tapi kalau ada orang yang membuat berpotensi menimbulkan syahwat orang lain, maka yang dilihat sama Allah niatnya. Tuh. Ya. Ini pentingnya kita pahami ini. Kata Habib Umar, ada orang nggak pernah membunuh, ya. Cuman dapat dosa membunuh. Kenapa? Karena niatnya. Tuh. Ya. Nah, jadi tadi ketika orang itu beramal, ya, jikalau amal tersebut dari anggota tubuh maka tidak berpahala. Ya, yang Allah lihat hatinya tuh, ya. Fa innahu lamma kana al-qalbu mahalla nadhari rabbi haqqa 'alal 'alim bi qadri tila'illahi ta'ala 'ala qalbihi an yufattish an sifati qalbi wa ahwalil imkan. Tatkala hati merupakan tempat pandangan Allah, ya, maka Allah memandang kepada hati tersebut dan memeriksa akan sifat-sifat hati tersebut, ya. Jadi yang Allah pandang itu hati kita, ya. Makanya kita boleh saja menampakkan kesolehan, ya, dan kita sembunyikan kemunafikan kita, tapi Allah Maha tahu, ya. Ada dalam hadis, di sini nggak ada, dalam Arba'in Nawawi ada tuh. Hadisnya begini bunyinya. Ada orang beramal dengan amalan ahli sorga. Ya'malu bi amali ahli jannah. Hatta bainahu wa bainal jannah ila dhira'. Sampai dia sampai sorga tinggal sehasta lagi. Udah pengen masuk sorga. Emang dia Allah tetapkan masuk ke dalam neraka. Sebelum meninggal dia mengerjakan amal ahli nar, maka masuk neraka. Begitupun sebaliknya, ada orang maksiat, dia amen neraka tinggal sehasta lagi, tapi kemudian dia masuk surga karena dia akhirnya ngerjain perbuatan baik. Ada yang protes, Ustadz, kalau begitu nggak adil dong. Orang udah capek-capek amal soleh, tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Loh, itu enak banget tuh, orang maksiat, ya, tiap hari dugem, maksiat, judi, main judi slot, menang lagi. Matinya surga, lah enak banget ya. Mungkin ada jamaah yang niat gitu, kalau gak aneh gitu aja kali, mungkin keberuntungan aneh kali itu gitu. Enggak hadirin, enggak, ya. Ini kata ulama, ini hadis ini menggambarkan perihal hati, hadirin. Betul, orang yang soleh tadi ngerjain amal-amalan kebaikan sampai kelihatannya secara zahir dia sama surga udah dekat banget dah. Kalau bahasa kata ditanya nih, ishadu annahu min Allah, semuanya bilang khair. Saking rajin ibadahnya, tapi Allah Maha lihat ke hatinya. Dia biar kali baik, mohon maaf hadirin, cuman casing doang, ya. Niatnya buruk, ya, pikirannya buruk. Ntar gua kalau jadi ustadz gua bakal begini, ntar gua kalau jadi begini, gua begini. Niatnya jelek semua. Dan Allah munculkan niat jelek itu ketika di akhir hayatnya. Nauzubillah min dzalik, ya. Ini yang disebut dengan apa kalau kata guru saya, ya, serigala berbulu domba. Tuh. Luarnya halus, lembut, tapi dalamnya ngeri banget. Nauzubillah min dzalik, itu ya. Kita mungkin pernah melihat, ya, nauzubillah, jangan sampai terjadi sama kita, ya. Banyak di media sosial kasus kiai cabul dan sebagainya, nauzubillah min dzalik, ya. Itu salah satu contoh kecil, hadirin, dari apa yang ditampakkan sama Allah dari niat-niat busuk kita, ya. Nah, ada yang selanjutnya, ada orang ngerjain amal ahli nar, cuman ujungnya surga. Kenapa? Ini orang betul tukang maksiat, tapi tiap malam nangis taubat, ya Allah, saya nggak pengen begini terus, ya Allah. Saya pengen kayak orang soleh, istiqomah kebaikan. Saya yang belum bisa, ya Allah. Lingkungan saya buruk, circle saya buruk, orang tua ngasih saya makanan yang haram, tapi saya pengen taubat, ya Allah. Nah, Allah pandang hatinya itu. Allah munculkan keinginan di dalam hatinya dalam bentuk perbuatan di akhir hayatnya sehingga mati husnul khotimah. Nah, ini mudah-mudahan kita yang kedua tuh paling enggak tuh, ya. Amin ya rabbal. Allah saking baiknya sama kita ini tukang berbuat dosa. Ini kalau kita mungkin manggil orang yang berbuat dosa, kita akan manggil ya ayyuhal kafirun, ya ayyuhal fasikun, wahai orang fasik, wahai orang zalim. Tapi Allah nggak begitu cara manggilnya, ya. Allah nggak memanggil ya ayyuhaz zalimun, ya ayyuhal fasikun, orang yang suka maksiat ini. Nggak. Allah manggilnya ya ibadi.
wahai hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmatku, kata Allah. Nih kalau bahasa kitanya, murid gue yang mainnya kejauhan, ini deketan sini. Enak gak kalau misalnya dibilang begitu? Murid aneh yang mainnya kejauhan, bahasanya mainnya kejauhan. Padahal apa itu? Kabur, maksiat, ngelawan. Tapi dibilang sampai gurunya, murid yang mainnya kejauhan. Bahasa halusnya. Coba kalau dibilang begini, ame gurunya, murid bajingan sini, murid suladap sini, nggak bakal mau mendekat. Tapi Allah luar biasa tuh. Ya. Nah, jadi para hadirin, kita bisa berpura-pura di hadapan orang, kita bisa berhias di hadapan orang, tapi kita nggak bisa berpura-pura di hadapan Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullah marad. Orang munafik di hatinya ada penyakit, didiemin hadirin, fazadahumullahu marad, muncul lagi penyakit yang lain. Ya, tuh. Kemudian li'anna amalal qalbi huwal musahhih li amali syar'iyyah, karena amalan hati itu merupakan perkara yang dapat membenarkan amalan-amalan syar'i. Nah, jadi kalau kita pengen bener amalan zahir kita, di sininya dulu hadirin. Ya. Kita ini kadang pengen bagusin mobil kita. Mobil kita rusak, kita bagusin, kita bawa nih ke tukang dempul. Bagus. Cuman mesinnya rusak. Jalan enggak mobil? Kagak hadirin. Maka salahnya orang ketika dia pengen membenarkan, membetulkan ibadahnya, dia langsung sholat, banyakin ibadah. Bukan begitu cara betulin ibadah, tapi dimulai dari pembenahan hati kita. Ya. Dari sholahul qulub, islahul qulub. Kita membenahi hati kita. Gimana cara benahin hati kita? Kurang-kurangin bohongin Allah. Ya. Kurang-kurangin bohongin Allah. Kalau kata Imam Ghazali kemarin kita ngaji di Mahya ya, orang yang sering berbohong, dia sedang menumpulkan ketajaman logikanya. Orang kan kalau bohong, dia kan menyalahi logika kadang-kadang. Ya. Ente dari mana kok baru datang? Oh tadi jalanan macet banget. Ya, padahal lancar. Yang tadinya lancar dibilang macet, yang tadinya benar dibilang salah, lama-lama akalnya rusak tuh hadirin. Kebanyakan bohong. Makanya orang kalau kebanyakan bohong, lama-lama omongan benernya jadi salah, omongan salahnya jadi bener. Tuh. Nah, ini tadi kalau kita pengen betul-betul mendekat kepada Allah, ya, mari sama-sama kita kurangin bohongin Allah. Gimana bohongin Allah tuh? Ya, ibadah, jangan pakai nyolong-nyolong. Ya. Ada orang depan orang rajin, belakang orang malas hadirin. Na'udzubillah min dzalik. Barusan guru saya buka kajian begini hadirin. Kita ini kalau dagang, pengennya untung apa pengennya rugi? Untung. Semua orang dagang pengennya untung. Ada orang dagang dari dulu sampai sekarang kagak ada untung, cuman balik modal doang. Saya mau tanya, orang apa itu kira-kira? Dari dulu sampai sekarang 10 tahun dagang cuman balik modal. Kira-kira untung apa enggak? Enggak. Ya. Semua orang kalau dagang pengennya apa? Untung. Nah, ini kita hadirin, ya. Kita ini dari dulu sampai, ini kata guru saya, dari dulu sampai sekarang kagak ada peningkatan ibadah. Yang wajib doang. Betul hadirin ya. Salat 5 waktu, sunnahnya kagak. Alasannya apa? Ya sunnah gitu. Lah kan untungnya itu terdapat pada perkara sunnah hadirin. Ya. Ini kalau kata guru saya lucu, beliau bilang begini, orang sholat itu ketika baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi berapa kali biasanya? 3, dari SD 3. Sampai sekarang udah kuliah masih 3 juga. Lah kan kagak ada peningkatan. Naik dah subhana rabbiyal a'lanya 7, 5 dah. Ya. 5 naik 7, 7 naik 9, 9 naik 11. Tuh namanya peningkatan, namanya untung gede namanya. Dari dulu sampai sekarang udah 3.
Ada yang satu doang. Itu baru subhana langsung bangun. Belum subhana rabbiyal a'la wa bihamdi udah langsung bangun. Mana peningkatannya itu? Ya. Gaji mau naik gitu. Gaji kalau bisa tiap tahun naik, ibadah kagak naik-naik. Ini ya hadirin yang dikatakan kagak jujur hadirin. Ya. Makanya tadi tuh kalau kita dagang pengennya untung, nah ibadah gitu juga ya. Itu lagi ntar besok itu lagi nggak naik hadirin. Nah ini ya. Jadi seharusnya bertambahnya ilmu kita harus selaras dengan bertambahnya amal kita. Baru jujur namanya. Ya. Cuman ngedengar begitu saya juga serem juga nih. Wah, ini gimana ini? Banyak banget amalan di kitab yang belum saya amalkan. Kenapa? Kalau saya ngamalin semua kagak sempet nengokin bini kita. Itu bini baru atul lagi, mana bini dua kan begitu. Lah ngamalin semua kitab isinya kita baca semua. Wah, apakah disebut orang yang nggak mengamalkan ilmu? Saya nanya guru saya barusan. Ya, enaknya punya guru begitu. Enaknya punya guru ngaji begitu. Kalau guru Google nggak bisa kita tanya nih di Google, di YouTube nanya, yang jawab admin. Udah gitu pakai autobot lagi jawabnya. Bagi yang ingin bertanya silakan kirim infak ke rekening ini. Itu bukan jawaban, malah disuruh amal gitu. Apa yang saya tanya sama guru? Guru, saya ada keresahan sedikit. Saya baca kitab banyak, amalan banyak. Itu yang saya amalin yang mana? Kalau saya amalkan semua saya nggak bisa ngapa-ngapain ini. Ya. Itu bahkan bacaan subhana rabbiyal a'la itu bisa kita baca sampai 30 kali. Lah antum bayangkan kita sholat nih subhana rabbiyal a'la 30 kali. Kita udah mau jalan nih, telat gak? Telat. Naik bis misalnya, bis berhenti di rest area, kita baca 30 kali, telat gak? Kalau kita baca udah sampai situ bacaan kita, sholat ini, puasa ini kalau kita nggak amalin bagaimana ini? Sedangkan kita punya murid dan sebagainya. Ya, apa kata guru saya begini bilang, yang namanya ngamalin tuh nggak mesti semua. Yang mana yang bisa kita pakai gitu. Yang mana yang bisa kita amalin. Tapi kalau ente ngajar, usahain amalin dulu. Ya, jadi kalau kita mau ngajar nih tentang apa, amalin dulu. Tuh. Baru ngajar gitu. Walaupun ntar abis itu ente nggak amalin nggak apa-apa. Tapi yang penting itu amalan sudah pernah kita amalkan. Ya. Jangan ngomong sedekah tapi nggak pernah sedekah. Memang betul diam-diam sedekah itu bagus, tapi diam-diam tidak sedekah itu yang banyak. Tangan doang masuk kotak amal, bukan narok malah ngambil. Biar dalaman dikit gitu ya. Allah. Ya. Yang kedua, ilmu itu kayak baju. Kadang dipakai di musim panas cocok, di musim dingin kagak cocok. Ya. Artinya apa? Kita boleh mengamalkan ilmu ya, cuman lihat tempatnya. Contoh, ketika kita jadi imam ya, baca subhana rabbiyal a'la ya, 10 misalnya gitu, 11. Jamaah protes gak? Udah mana dihayatin lagi subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Masya Allah, kata jamaahnya imam gue mati apa nih? Kelamaan. Maka ada yang cocok diamalkan sendiri, ada yang nggak cocok diamalkan berjamaah. Tuh sama kayak kita lagi wirid nih, dianjurkan habis sholat baca apa? Baca ayat kursi. Karena siapa orang yang baca ayat kursi habis sholat, ya antara dia dengan surga tinggal mati doang hadirin. Apa maksudnya? Orang habis sholat baca ayat kursi, terus mati surga langsung. Cuman masalahnya kadang habis ngaji ada taklim, ada apa, ada ini. Nah, tuh. Ada lagi kita bersolat baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in. Dibaca anjurannya 10 kali, kaki masih begini hadirin. Mohon maaf nih buat para imam ya. Makmum kudu paham ilmu. Kalau imam masih begini antum pulang tanpa uzur makruh hukumnya. Ya, dibenci sama Allah. Orang masih begini imamnya udah pulang ke belakang. Apalagi sholat sunnah. Sunnahnya ketika imam masih begini, makmum ikut imam berzikir.
Ya, jadi kalau imam masih la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Makmum jangan bergerak udah. Mau begini boleh, tapi jangan bangun aja. Ya. Ini ilmunya, makruh hukumnya. Tuh. Ya, mungkin sebagian wah, pulang kecuali kebelet, udah pengen buang air, lagi mules kan ya. Ngajinya habis ngaji begini pules tidur lagi tadi belum jelasin penuh kan penjelasannya ditahan atau keluar di situ jadi dosa gitu. Lah bagaimana seharusnya? Nah, inilah kebijaksanaan imam. Jadi kalau habis salam ada sebagian ulama ya sebagian imam habis salam assalamualaikum warahmatullah langsung begini dia. Kalau begini si imam udah boleh pulang. Ya. Atau mundur boleh juga. Udah begini mundur lagi gitu, lebih cakep lagi. Berpindah atau bergerak dari tempat di sholat, ya. Nah itu menyebabkan makmum nggak makruh kalau pulang, ya. Nah, ini pengertiannya imam, hadirin. Nah itu, jadi ketika kita lagi sholat, ya, selesai salam jangan sampai kita menjadi sebab orang tersebut mengerjakan perbuatan yang makruh, hadirin itu ya. Nah ini kembali lagi ke yang tadi ya. Jadi yang Allah pandang adalah hati kita. Yang Allah lihat adalah sanubari kita. Makanya orang-orang soleh itu berusaha untuk bagusin hati. Nah gimana caranya? Beramal dengan amalan sir. Ya. Jadi kalau sholat malam coba cari tempat yang sepi. Gitu. Ya. Karena umumnya kalau orang sholat di tengah keramaian begini ada riaknya. Bahkan guru saya bilang paling cakep nyari Lailatul Qadar itu di masjid yang nggak ada orangnya. Di masjid yang gak ada orangnya. Kenapa? Ya, lebih banyak orang para aulia mendapatkan Lailatul Qadar di tempat sepi. Ya. Bukan berarti nggak dapat pahalanya, cuman nggak ngelihat hadirin. Orang-orang soleh kayak Imam Nawawi masih kecil, udah ngelihat Lailatul Qadar. Cirinya apa? Rumahnya nyala hadirin. Allah kasih kekhususan, rumahnya nyala. Subhanallah. Ya. Jadi kalau mungkin nanti kita lagi nyari Lailatul Qadar, cari tempat sepi, kamar kita, rumah kita itu, ya. Nggak lama lakinya masuk nyalain lampu, oh Lailatul Qadar ini, bukan itu lakinya nyalain lampu tuh. Ya. Jadi cirinya begitu. Nah kalau rame kita dapat, cuman nggak ngerasain hadirin. Kita dapat, cuman nggak ngerasain, tuh ya. Tapi kalau kita sendiri, bisa jadi Allah kasih itu rasa, ya. Saya nggak bisa cerita dah bagaimana Lailatul Qadar. Yang jelas kalau kita sendiri sepi sunyi, insya Allah ada rasanya kita berasa. Tapi kalau rame dapat cuman kagak ngerasain tuh ya. Itu mirip lah ya mungkin kalau kita lagi sholat, ya ada kita lagi sepi nih, ada orang manggil, woi kedengeran walaupun dari jauh. Tapi kalau lagi rame-rame gini sholat berjamaah nggak kedengeran, ketutup ame suara yang lain. Begitu juga orang yang mengisi Lailatul Qadar ya. Nah, jadi fokuslah kita dengan amalan-amalan yang sir. Insya Allah dengan kita fokus dengan amalan sir, Allah kasih sir buat kita. Apa sir? Rahasia di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Udah masuk azan ya tadi saya. Nah, mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan Allah jaga hati kita, Allah bersihkan hati kita, Allah lindungi hati kita dari segala penyakit-penyakitnya. Allah keluarkan dari dalam hati kita hubbud dunya wa hubbul jah. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan buat kita zahiran dan batin. Allah jaga anak-anak kita, keluarga kita, anak istri kita dan seluruh orang-orang yang mencintai kita. Ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير واجعلنا وذرياتنا والحاضرين من أهل الخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.